Baik, selamat datang di webinar manajemen keuangan internasional. Kali ini saya akan membawakan tema tentang country risk analysis. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nalendra Yudhistira Arjana. Saya lahir di Pekalongan tanggal 26 Oktober tahun 98. Dan untuk saat ini saya menempuh pendidikan S1 Akuntansi UMS angkatan tahun 2020. Nah, berikut adalah poin-poin yang akan dibicarakan. Yang pertama mengenai country risk analysis, lalu yang kedua political risk factor, dan yang terakhir adalah financial risk factor. Oke. Pertama, apa sih kita harus tahu apa itu resiko? Nah, resiko itu dapat didefinisikan sebagai bahaya yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, di sini karena kita akan membahas tentang country risk analysis, maka kita harus tahu apa itu resiko negara. Nah, resiko negara itu adalah resiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang memiliki hubungan dengan negara tersebut. Next. Nah, semua jenis transaksi bisnis mengandung tingkat resiko tertentu. Nah, pada saat transaksi tersebut melewati batas-batas negara, maka konsekuensinya adalah terjadi tambahan risiko yang tidak dihadapi jika transaksi dilakukan di dalam negeri. Nah, risiko tambahan ini sering disebut sebagai risiko negara, yang biasanya timbul akibat perbedaan dalam struktur ekonomi, kebijakan institusional, sosial, politis, dan kondisi geografis. Nah, risiko negara adalah risiko yang muncul karena adanya perubahan ekonomi yang mendasari pada suatu negara yang akan berdampak pada negara lain atau pada arus kas, MNC. Nah, perusahaan multinasional ini mengalokasikan semua komponen-komponen aset yang dimiliki dan kewajiban multinasional itu sendiri. Sedangkan analisis risiko negara merupakan solusi untuk mengawasi segala kegiatan usaha yang dilakukan di sebuah negara. Nah, tujuan dari analisis risiko adalah meminimalkan risiko yang timbul akibat dari transaksi-transaksi yang melewati batas-batas negara sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan negara tersebut. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari peristiwa internasional terhadap risiko negara yang tinggi. Di antaranya, pertama, pemogokan tenaga kerja pada berbagai industri, serangan teroris yang merajalela, adanya krisis politik pada suatu negara, arus keluar dana yang besar pada sistem perbankan, hingga pembatasan maksimal pengiriman impor. Next. Nah, analisis terhadap risiko negara tidak hanya mengevaluasi ekonomi maupun pengeluaran, faktor politik serta laporan keuangan, tapi juga mengevaluasi aspek yang mereka tentukan dalam meminimalisir risiko negara. Kemudian dalam menetapkan risiko negara terdapat 3 jenis risiko. Di antaranya adalah risiko keuangan dengan bobot 25%, risiko ekonomi dengan bobot 25%, dan risiko politik dengan bobot 50%. Nah, pembagian pembobotan ini mendefinisikan bahwa faktor politik lebih banyak mempengaruhi risiko negara dibanding faktor ekonomi dan faktor finansial. Oleh sebab itu, apabila terjadi ketidakstabilan mengenai politik, maka risiko negara pun akan meningkat drastis. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, seperti survei-survei yang telah dilakukan, beberapa karakteristik sebuah negara yang terkait dengan politik akan berdampak pada jalannya arus kas perusahaan multinasional. Next. Nah,
Selanjutnya adalah political risk factor atau faktor resiko politik. Masalah umum resiko politik yang terjadi di suatu negara yaitu pertama, terjadinya perang. Banyak negara yang cenderung memiliki permasalahan konflik antar negara tetangga atau yang mengalami kekacauan di dalam negeri itu sendiri. Tentu hal ini dapat menyebabkan terancamnya keselamatan tenaga kerja di perusahaan yang akan berdampak langsung pada ketidakpastian arus kas pada MNC. Yang kedua, tidak dapat melakukan penukaran mata uang. Beberapa pemerintah di berbagai penjuru negara tidak mengizinkan adanya penukaran mata uang antar negara dengan negara lainnya. Hal ini dikarenakan karena keuntungan yang akan dihasilkan oleh anak perusahaan tidak dapat dikembalikan kepada induk perusahaan. Nah, apabila kejadian seperti ini, maka induk perusahaan MNC akan menukarkan mata uang dengan barang agar mendapatkan keuntungan dari proyek yang dilakukan. Selanjutnya adalah perilaku konsumen sebuah negara. Konsumen yang mayoritas lebih menyukai barang dari produksi lokal ini adalah bentuk resiko yang paling ringan bagi para eksportir. Walaupun eksportir membuat anak perusahaan di negara asing, namun ini dapat menghambat keberhasilan MNC. Untuk menangani hal seperti ini, MNC lebih mengadakan kerjasama dengan perusahaan lokal karena loyalitas masyarakat terhadap barang lokal. Nah, cara yang dilakukan pemerintah selanjutnya, maksudnya adalah cara atau tindakan yang dilakukan pemerintah sangat mempengaruhi arus kas sebuah perusahaan. Contohnya yaitu di tahun 2004 pemerintahan Cina mengenakan aturan yang mengharuskan chip berlisensi dari perusahaan Cina. Cina juga mengenakan pajak 17% atas chip komputer yang dijual di sana dan memberikan hanya 14% saja untuk produk lokal. Hal ini tentu akan menghambat perusahaan-perusahaan asing yang akan memasukkan barangnya ke Cina. Lalu yang selanjutnya adalah korupsi. Kegiatan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan memengaruhi bisnis internasional MNC, seperti meningkatnya seluruh biaya dan mengurangi pendapatan. Nah, contohnya pemerintah memasok barang dari perusahaan lokal lebih banyak karena para pegawai pemerintah disuap. Next. Nah, berikut adalah tipe penilaian risiko negara. Sebuah penilaian makro risiko negara adalah penilaian risiko secara keseluruhan dari suatu negara tanpa mempertimbangkan adanya bisnis MNC. Sebuah penilaian mikro risiko negara adalah penilaian risiko suatu negara yang terkait dengan jenis MNC bisnis. Nah, penilaian keseluruhan negara terdiri dari yang pertama risiko politik makro, yaitu risiko makro mengacu pada tindakan merugikan yang akan mempengaruhi semua perusahaan asing seperti pengambilan atau pemberontakan. Yang kedua yaitu risiko makro keuangan. Adalah risiko keuangan yang merugikan banyak pihak. Yang selanjutnya ada risiko mikropolitik, adalah risiko mikro mengacu pada tindakan buruk yang hanya akan memengaruhi sektor industri atau bisnis tertentu seperti korupsi dan tindakan merugikan terhadap perusahaan dari luar negeri. Dan yang terakhir adalah risiko keuangan mikro, adalah risiko keuangan yang menimbulkan pengaruh pada sektor tertentu. Nah, selanjutnya adalah teknik untuk menilai country risk. Nah, penilaian risiko negara dapat dinilai dengan menggunakan beberapa teknik. Nah, yang pertama yaitu pendekatan checklist, yaitu pada pendekatan checklist melibatkan rating dan pembobotan semua faktor yang diidentifikasikan dan kemudian mengkonsolidasikan tarif dan bobot untuk menghasilkan penilaian secara keseluruhan. Yang kedua yaitu teknik Delphi. Pada teknik Delphi melibatkan mengumpulkan berbagai pendapat independen dan kemudian rata-rata dan mengukur dispersi dari pendapat-pendapat tanpa adanya diskusi grup. Yang selanjutnya yaitu teknik analisa kuantitatif, yaitu teknik analisa kuantitatif seperti analisa regresi dapat diterapkan pada data historis untuk menilai sensitivitas bisnis untuk berbagai faktor risiko. Yaitu selanjutnya kunjungan inspeksi, yaitu pada kunjungan inspeksi melibatkan berpergian ke suatu negara dan pertemuan dengan pejabat pemerintah, eksekutif perusahaan, dan atau konsumen untuk mengklarifikasi ketidakpastian.
Yang terakhir yaitu teknik kombinasi, yaitu seringkali perusahaan menggunakan berbagai teknik untuk membuat penilaian risiko negara. Misalnya mereka mungkin menggunakan pendekatan checklist untuk mengembangkan peringkat risiko negara secara keseluruhan dan berbagai teknik lain yang menetapkan peringkat untuk faktor yang dipertimbangkan. Selanjutnya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa penting menganalisa risiko negara? Nah, risiko negara merupakan kemungkinan dampak buruk yang disebabkan oleh lingkungan suatu negara terhadap arus kas. Nah, analisa risiko negara dapat digunakan untuk memonitor negara lokasi usaha saat ini. Jika angka risiko pada suatu negara tertentu mulai naik, dapat mempertimbangkan untuk mendivestasi anak perusahaan yang berlokasi di negara tersebut. Nah, selain itu juga dapat menggunakan analisa risiko negara sebagai sarana pemilikan untuk menghindari melakukan usaha negara dengan risiko tinggi. Ya, peristiwa yang meningkatkan risiko negara cenderung akan membatasi investasi asing langsung Amerika di negara tersebut. Nah, analisis risiko negara tidak terbatas pada prediksi krisis utama, juga dapat menggunakan analisa ini untuk merevisi keputusan investasi atau keputusan keuangan terkait dengan peristiwa terakhir. Next. Selanjutnya adalah mengelola risiko negara. Nah, bagaimana sih cara mengelola risiko negara? Di sini ada 3 cara. Yang pertama agreement, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan pihak-pihak antar negara perlu dibuat perjanjian, misalnya MOU. Selanjutnya yaitu insurance, artinya melibatkan jasa asuransi, dan terakhir guaranti, yaitu harus ada yang menjamin atau personel guaranti, misalnya untuk Indonesia dijamin oleh Bapak SBY, untuk Amerika Serikat dijamin oleh Barack Obama atau sekarang Joe Biden. Next. Lalu kesimpulan dari risiko negara itu apa sih ini? Kesimpulannya, risiko negara merupakan dampak negatif dari lingkungan suatu negara terhadap arus kas MNC. Country risk dapat digunakan untuk memantau negara-negara di mana MNC saat ini melakukan bisnis sebagai perangkat screening untuk menghindari melakukan bisnis di negara-negara dengan risiko yang berlebihan. Nah, untuk meningkatkan analisa yang digunakan dalam melakukan investasi jangka panjang atau keputusan pembiayaan. Country risk mencakup risiko politik dan risiko ekonomi yang tidak menguntungkan dari operasi di suatu negara. Nah, tipe penilaian risiko negara yaitu risiko politik makro, risiko makro keuangan, risiko mikropolitik, dan risiko keuangan mikro. Nah, teknik untuk menilai risiko negara ada 5, yaitu pendekatan checklist, teknik Delphi, dan teknik analisa kuantitatif, kunjungan inspeksi, dan teknik kombinasi. Country risk bisa diukur dengan menggunakan variasi pada metode pengukuran country risk dan menggunakan country risk rating untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk membandingkan tingkat risiko negara di antara negara-negara bisa dilakukan dengan menggunakan matriks risiko investasi asing untuk mengurangi kemungkinan pengambil alihan oleh pemerintah tuan rumah. Nah, untuk mengurangi kemungkinan pengambilan oleh pemerintah tuan rumah, perusahaan sering menggunakan strategi horizon jangka pendek, yaitu mengandalkan supply dan atau teknologi unik, mempekerjakan tenaga kerja lokal, meminjam dana lokal, dan membeli asuransi. Sekian pemaparan dari webinar kali ini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi rekan-rekan peserta webinar yang ingin melakukan tanya jawab, dipersilahkan. Saya ingin bertanya kepada Mas Nalendra. Ya. Jadi berdasarkan presentasi tadi, kira-kira bagaimana cara menghadapi resiko politik dalam bidang capital fight? Terima kasih. Baik, oke, saya tampung dulu untuk selanjutnya. Mbak Cici. Oke, Mas Nale.
Saya ingin bertanya, apakah ada salah satu faktor mungkin yang paling penting pada resiko keuangan yang harus dipertimbangkan? Baik, oke. Saya jawab untuk pertanyaan yang pertama dari Mas Rian. Bagaimana cara menghadapi resiko politik dalam bidang capital flag? Nah, indikator penting suatu resiko politik itu yaitu capital flag yang tinggi. Nah, capital flag berarti ekspor pendapatan penduduk suatu negara karena adanya kecemasan terhadap keamanan kapital. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, antara lain peraturan pemerintah, kontrol, dan pajak yang menurunkan pendapatan dari investasi domestik. Nah, pencegahan untuk capital flag antara lain dengan kebijakan ekonomi yang tangguh, sehingga para investor cenderung untuk menanamkan modal daripada menarik modal dari suatu negara. Gitu jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab, Mas Rian? Terima kasih banyak Mas Alera. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cecil. Pertanyaannya, jelaskan salah satu faktor keuangan yang paling penting pada elemen-elemen risiko keuangan yang harus dipertimbangkan pada saat menilai risiko negara. Nah, suatu kondisi ekonomi berjalan dan kondisi ekonomi masa depan itu tergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, sebuah perusahaan multinasional yang melakukan ekspor atau mendirikan anak perusahaan di sebuah negara memiliki kepentingan dengan besarnya permintaan untuk produk-produknya. Nah, permintaan ini tentu sangat erat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian sebuah negara. Nah, resesi salah satu contohnya dapat secara signifikan mengurangi permintaan atas ekspor MNC atau produk-produk yang dijual oleh anak perusahaan. Gitu jawaban dari saya, Mbak Cecil. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sepertinya karena durasi waktu sudah cukup, maka untuk webinar kali ini ditutup. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah ikut webinar kali ini. Terima kasih.